Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita kali ini akan menjawab pertanyaan Ganjar Pranowo ya. Jadi dia tuh tak jawab di UI ya, Universitas Indonesia tuh ada mahasiswa yang bertanya guys, bagaimana dengan TK asing Pak gitu kan? Apakah masih akan pakai TK kerja asing? Jadi dosen UI itu menanyakan kenapa nggak pakai yang lokal aja gitu. Di apakah jadi yang disampaikan oleh dosen UI ini dan juga mahasiswa itu adalah sebenarnya ada kritik terhadap pemerintahan Jokowi sekarang ini guys. Kritik. Kenapa? Karena memang pertanyaannya memang yang terjadi sekarang ini gitu loh. Nah ini salah satunya kan. Belum kita bahas yang lain nanti ya. Jadi ini tentang tenaga kerja asing. Jadi jawaban Ganjar nih guys. Menurut saya ini jawabannya mudah sekali gitu. Jadi gini, kalau kalau saya jadi kalau ditanya balik gitu sama jadi Ganjar ini kan seperti mengajukan pertanyaan balik. Dia ditanya, tapi dia kayak mengajukan pertanyaan balik. Dia bilang gini, dia cerita sedikit kan. Jadi dia katakan bahwa ujungnya adalah eh, kalau misalnya besok pagi kita pecat gitu kan, kita usir, kita ganti itu pekerja asing, kamu bisa gantikan nggak? Anda bisa gantikan nggak? Nah, jadi kan ini sepertinya dia memang mengajukan pertanyaan kepada dosen itu. Atau mungkin dia menceritakan tentang yang kejadian yang dia alami ya ketika dia menjabat gitu kan. Mungkin ada orang bertanya juga yang sama kayak dosen ini, itu ada tenaga kerja asing gimana Pak? Masa kita tidak mempekerjakan pekerja kerja lokal gitu kan? Jadi dia menantang balik malah kan. Jadi ini menurut saya bukan gitu caranya guys. Jadi dia mengatakan bahwa kalau besok kita usir mereka ini, kamu bisa gantikan gitu kan. Nah, jadi gini guys ya. Yang tidak dipahami oleh Ganjar Pranowo ini ya, kita kan semua itu ada kompetensi. Ada kompetensi. Jadi ketika ada orang bertanya, orang memprotes, orang mengkritik, mempertanyakan kenapa kok tenaga kerja asing, jangan lempar ke dia pertanyaan balik gitu. Kau bisa gantikan nggak? Ini nggak relevan. Makanya saya katakan ini tidak cerdas. Makanya makanya memang seorang yang bukan seperti Anies Baswedan ya, beliau adalah memang rumahnya itu kan universitas itu kan. Orang kayak Ganjar ini memang pendidikan tidak bisa menjawab dengan yang sistematis guys. Jawaban itu malah mentang balik gitu kan. Jadi sebenarnya jawabannya gampang aja. Kok saya di gitu saya tinggal bilang, Pak, semua ada kompetensinya, Pak. Kalau 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 tiap orang yang mengkritik begitu, yang mempertanyakan, yang nggak setuju dengan pekerja asing, karena kita punya 250 juta ya, hampir segitu lah ya. Penduduk Indonesia ini masa nggak ada yang bisa gitu kan? Di Sabang sampai Merauke, daripada ambil di luar jauh-jauh, misalnya TK asing Cina misalnya, kenapa ngambil dari Sabang sekalipun yang paling jauh bahkan, atau Papua kalau ada gitu, atau Jawa segala macam Kalimantan, kenapa tidak ambil di situ gitu loh? Masa sih dari 250 juta orang nggak ada gitu loh, ya kan? Nah, lalu juga harus kompetensinya juga gitu loh. Jadi nggak bisa tanyakan ditembak balik kepada orang yang menanyakan guys. Kalau yang menanyakan misalnya wong desa gimana? Ini bukan merendahkan orang desa ya. Masa tuh orang yang mengucap pendidikan yang tidak terlalu tinggi gitu gimana coba? Tentu dia akan gerapan menjawabnya gitu kan, ini nggak tepat sasaran gitu guys. Jadi ini bukan jawaban cerdas dari seorang Ganjar Pranowo. Di situ bisa dinilai kita kualitasnya sangat rendah sekali. Ya, ini sangat rendah sekali. Nah, jadi tentu jawabannya bukan juga tentu bisa, saya bisa gitu kan nggak mungkin. Karena itu hanyalah semacam kritik, ya. Kritik, ya suatu hal ketidaksetujuan. Jadi jawabannya sebenarnya gini guys ya. Harusnya ya jawabannya kepada Ganjar, bukan kita jadi membantu Ganjar jawab karena memang dia nggak paham jawabannya gitu kan. Jadi kira gini ya, kalau kita saran ya kepada Ganjar ini ya, Ganjar Pranowo ini ya, harusnya dia kan pernah jabat jadi gubernur Jawa Tengah ya, berapa itu saya sekarang masih jabat kan, itu kan masih jabat mungkin ya. Nah gini, harusnya dia tuh bisa memetakan kira-kira nanti industri apa yang bakal masuk Indonesia. Misal industri nikel yang di mana tuh ya, saya lupa nama daerahnya, industri nikel, lalu di Rempang itu sekarang itu kan, dia kan harusnya bisa petakan mana-mana yang peluang industri yang bakal masuk, investasi bakal masuk. Nah dia harusnya mempersiapkan pekerjaan itu. Dia kan pegang jabatan gubernur Jawa Tengah, ya kan? Masa dia nggak bisa menyisikan anggaran
APBD Jawa Tengah untuk menyekolahkan mengasih beasiswa kepada apa pemuda-pemudi terbaik Jawa Tengah untuk sekolah di tempat akan dibutuhkan nanti di bidang investasi ini. Masa iya nggak bisa? Misalnya kejarak ini, dia akan memperkirakan nih setelah koordinasi dengan presiden tentunya dengan menteri-menteri, dia akan dapat bocoran nih. Oh nanti kira-kira di 3 tahun lagi dia bakal masuk nih investasi smelter di sini, investasi ini. Dia harus mempersiapkan sumber daya Jawa Tengah gitu. Karena dia memimpin Jawa Tengah kan. Kalau presiden itu lebih besar lagi, jadi dia harus mempersiapkan itu. Ya, diambillah dana APBD itu untuk menyekolahkan siswa pemudi terbaik Jawa Tengah untuk sekolah, disiapkan untuk menjalankan perusahaan intinya investasi ini gitu kan, sehingga dia bisa majukan itu warganya, rakyatnya gitu. Kalau perlu dikasih magang ke perusahaan yang berkenangan itu. Misalnya kalau nikel kemarin itu dia bisa setelah belajar dia magangkan lagi gitu ya kan. Kalau misalnya kalau lama dengan anak lulusan sekolah, ya ambillah yang sudah kuliah, yang sudah punya basic mumpuni lah gitu guys ya. Dan nggak pakai itu pun sebenarnya nggak perlu juga gitu kan. Dalam artian kita masa sih kita kekurangan, jadi seakan-akan meremehkan. Kalau kan dia bilang kan pasti ada ini di antara 250 juta ini, masa nggak ada yang bisa kita andalkan untuk menggantikan tenaga kerja asing gitu loh. Jangan kita aja itu banyak TKI kita tuh dikirim ke luar negeri ya. Jadi jangan bukan hanya pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang berat saja, kayak misalnya pembantu rumah tangga, kayak ya kerja-kerja jadi karyawan pabrik. Enggak juga guys, sebenarnya juga yang orang-orang hebat di Indonesia itu, yang di luar negeri itu ya, bekerja pada bidang-bidang yang hebat-hebat gitu. Di perusahaan teknologi Amerika bakal ada gitu kan. Nah bahkan mereka juga ada independen buat perusahaan sendiri gitu. Cuman itu karena pemerintah tidak mampu menariknya ya, karena itu tadi hitung-hitungannya masih pelit gitu bilang ya guys. Kalau negara asing tuh mau bayar lebih, kita nggak mau. Itu parahnya. Kita mau membayar pekerja asing dengan dengan gaji yang berkali lipat, tapi kita nggak mau bayar rakyat kita sendiri untuk menjadi profesional negeri ini, guys. Itu parahnya. Coba Anda bayangkan ya. Misalnya Anda tahu gaji TK asing tuh lebih besar loh pada gaji kita, guys. Ya, lebih besar. Sementara kalau kita jadi TK di asing, itu gajinya malah kita tuh di bawah atau bahkan sama guys. Nah itu parahnya. Jadi untuk apa Anda bayar besar-besar gaji tenaga kerja asing, yang harusnya Anda bisa menggunakan itu untuk membayar gaji tenaga kerja kita gitu loh. Nah jadi masa dia nggak bisa jadi gubernur mempersiapkan hal itu? Masa nggak ada visi misinya? Dia udah berapa tahun sih jabat jadi gubernur gitu kan? Jadi ini yang sangat mengecewakan guys. Jadi bukannya dia mungkin harusnya dia tuh harusnya dia sadar diri, berkaca bahwa oh iya ya, ini pertanyaan ini bagus untuk saya, introspeksi ya, berkaca bahwa selama saya memimpin Jawa Tengah, saya tuh tidak berhasil atau gagal dalam menciptakan manusia-manusia ya yang bisa memimpin atau bekerja mengelola investasi asing. Nah itu harusnya dia berkaca, harusnya dia malu gitu, karena skop dia tuh lah gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk daerah terpadat populasi Indonesia. Jadi ada 3 ya, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dengan penduduk yang segitu banyak, gitu kan? Masa dia nggak bisa mencetak 100 orang aja untuk mengelola investasi asing? Masa nggak bisa? Coba. Daripada uangnya dipakai untuk ini itu untuk bansos, ya maksudnya bukan kita bukannya kita tidak ingin bansos, tapi maksudnya itu adalah hal-hal lain yang banyak yang bisa dipakai, atau minta ke pemerintah pusat, daripada bangun jalan tol daripada bangun jalan tol nih yang nanti menikmatinya tuh hanya orang-orang yang punya mobil ya kan, yang pernah saya buat di video sebelumnya ketika saya jalan tol ya, itu nggak bisa dinikmati oleh masyarakat luas ya, yang punya motor nggak bisa lewat, yang punya sepeda pejalan kaki nggak bisa lewat gitu kan. Jadi betul-betul hanya spesifik yang punya mobil aja guys. Angkutan juga harga barang begitu murah pada jalan tol, karena costnya itu sama saja, bahkan mungkin lebih mahal.
Kalau lebih cepat ya lebih cepat sampai tujuan, tapi tetap kosnya bisa lebih mahal karena ongkos tol itu nggak sebanding dengan BBM yang dikeluarkan kalau dia lewat jalan biasa, guys. Itu kan saya pernah hitung itu. Ya kayak tol Pekanbaru Dumai aja, itu masuk tol tuh kalau saya tuh bayarnya 150.000 sampai 180.000, guys. Bahkan minyak mobil nggak sampai segitu, ya kan, nggak sampai segitu bahkan. Intinya yang pakai motor nggak bisa lewat. Dan banyak yang jalan tol tuh nggak bisa orang usaha, guys. Karena kalau nama jalan tol tentu kiri kanannya nggak bisa ada apa-apa, guys. Jalan tol itu nggak bisa ada orang jualan kan sepanjang jalan tol tuh kan. Yang bisa tuh hanya ada di rest area. Berapa itu yang mati usaha yang untuk apa? Jadi kalau ada hitung ya dari jalan umum ya kayak saya nih dari Pekanbaru ke Medan misalnya, itu sepanjang jalan tuh ya banyak orang-orang buka usaha kecil-kecilan, ya gede-gede kecil lontong itu tiap orang lewat itu ada peluang mereka jualan sepanjang jalan tuh berapa puluh ratus kilometer tuh berapa itu yang harus berkurang omsetnya karena mobil tuh beralih ke jalan tol. Cuma kan jalan tol orang nggak bisa, nggak mungkin orang beli tanah di pinggir jalan tol lalu bangun bangun toko kelontong kan nggak mungkin, buka rumah makan kan nggak mungkin. Itu berapa berapa yang harus di rakyat yang itu omsetnya berkurang gara-gara jalan tol. Karena mobil-mobil nggak lewat situ lagi. Mobil jalan tol gitu kan. Paling mobil yang betul-betul yang memikirkan budget yang biarlah lebih agak lama sampai, yang penting kita kosnya rendah gitu kan. Nah, itu tentu masih lewat jalan biasa gitu kan. Jadi masa sih sebagai gubernur dia nggak bisa memikirkan atau memperbaiki dirinya kalau dia tuh termasuk gagal dalam menyiapkan generasi muda terutama Jawa Tengah untuk siap ketika ada investasi asing masuk. Kalau saya ketika ada investasi masuk dia langsung ngomong itu ke presiden atau ke menteri, Pak Presiden, saya dengar nih ada investasi masuk, misalnya kayak nikel kemarin di Sulawesi nggak salah ya. Nah kebetulan Pak, kita dari tahun 2 tahun 3 tahun belakang ini kita sudah punya Pak. Ini Pak generasi muda kita, ini Pak warga rakyat kita yang sudah kita didik, kita sekolahkan, kita beasiswain, kita magangkan, siap untuk ikut partisipasi untuk ngelola investasi asing ini. Diajukan gitu harusnya kan. Mana coba. Jadi nggak ada kebuka pikirannya seperti itu, nggak ada, guys. Jadi malah nantang balik. Kamu besok kita usir mereka, apa kamu bisa gantikan? Ditanya pun pada orang yang nggak tepat lagi. Coba. Jadi kalau tiap orang nanya begitu, mengkritik, lalu dia lemparkan ke dia, itu kan nggak nyambung namanya. Kayak misalnya gini, lucu ya, contoh aja, misalnya gini. Kayak saya misalnya ini yang ya kalau anda mau lebih absurd lagi, misalnya gini, kayak saya punya anak misalnya. Yang punya anak ya, anak saya bertanya, misalnya bos nih, selalu saya buka restoran, lalu saya ambil orang dari Madura misalnya, karena saya mau ini dikelola oleh orang Madura. Lalu anak saya nanya, Pak, kenapa ngambil orang Pekanbaru aja Pak? Kenapa orang Madura? Apa layak saya bilang ke anak saya bahwa oke, besok Papa usir dia, Papa ganti dia, kamu bisa nggak gantikan? Ini guys yang saya katakan absurd tuh di situ. Melempar balik pertanyaan kepada orang yang menanya. Entah waktu itu yang nanya adalah dosen UI ini, maksudnya kepada dosen UI ini, atau orang yang kejadian yang Ganjar itu ceritakan, itu nggak nyambung, nggak relevan. Ketika orang menyampaikan pertanyaan, mempertanyakan, itu nggak harusnya dilempar ke dia gitu. Siapa dia? Uang dia ketika bermaksud untuk mengajukan kritik atau pertanyaan itu bukan bermaksud untuk saya siap gantikan, bukan. Dia mempertanyakan kenapa begini gitu kan, kenapa nggak pakai tenaga kerja aja kita aja gitu, karena kan pengennya keadilan. Uang tanah kita mereka cuman luangnya saja, masa mereka ada untung berkelipat? Udahlah, mereka dapat nanti bunganya kalau itu utang, mereka dapat lagi hasil keuntungannya, mereka bisa lagi pakai pekerjaannya, untung berapa kali lipat mereka. Padahal ini tanah kita, tanah yang utama, karena uang bisa dicari, ingat ya, uang bisa cari, bisa pinjam mana-mana. Tapi kalau tanah nggak bisa. Misalnya nikel di situ, ya dia harus di situ kan. Dia mau cari kemana lagi? Nah, uang bisa dicari, pinjaman segala macam. Tapi tanah nggak bisa cari. Makanya bargaining kita sebenarnya lebih besar, guys. Makanya harusnya sadar lah sebagai ini nggak bagus jadi calon presiden, guys. Ini di sini kita bisa nilai. Ini
amat sangat tidak bagus ya. Di awalnya sudah begitu. Awalnya sudah begitu. Harusnya kan kalau kita jawabnya gampang. Ya, saya gagal sama jadi gubernur, saya gagal untuk. Makasih ya atas atas pertanyaannya. Ini saya jadi cambuk bagi saya untuk saya tuh harus mulai deh. Oke lah, terlambat sekarang terlambat lah. Saya akan mulai untuk mencari apa namanya muda-mudi terbaik gitu kan untuk saya sekolahkan beasiswa. Jadi saya harus petakan ini. Nanti investasi apa yang bakal masuk peluangnya. Nah, jadi sekolahkan biayai kemana kek mau ke luar negeri silakan pakai itu APBD gitu. Gitu loh guys. Nah, nanti tentu mereka diharap apa kalau bisa kalau mau pun mereka nanti bisa mengganti biaya itu. Kalau mau gitu kan, karena gaji mereka tentu besar nanti kalau investasi masuk asing masuk mereka keluar kan besar gajinya gitu. Mereka bisa kembalikan itu kalau mau dipakai lagi untuk yang lain beasiswa yang lain gitu. Yang penting ada terpikir ke situ, tapi ini kan tidak ada kepikiran sama sekali guys. Jadi ini main gampang gitu loh. Tahu dia mungkin yang nanya ini nggak bisa apa, apalagi dia mendadak gitu kan dengan gayanya begitu kan. Oke besok kita usir, kamu bisa gantikan nggak? Itu kan mendadak. Orang yang namanya mendadak itu tidak ada persiapan, tentu akan gelagapan gitu kan. Apalagi dia bukan orang yang tepat untuk itu, bukan orang yang punya kompetensi itu. Dia hanya bertanya, mengkritik gitu. Jadi sekarang kan kayak anak saya nggak boleh itu, papa kok nggak pakai orang Madura, nggak pakai orang sini aja pak gitu. Nanti kalau dia lihat oh jawaban papanya begitu, ya buat apa nanya? Kamu bisa kan? Aduh, saya kan masih kecil pak, saya masih SD gitu kan. Ini gimana guys? Jadi sebenarnya banyak yang mau saya bicara tentang Ganjar Pranowo nih ya. Jadi kita nanti akan buat video berikutnya tentang hal itu. Tapi dari satu hal kita bisa nilai bahwa beliau bukanlah calon presiden yang cerdas ya. Jawabannya itu tidak nyambung dan tidak masuk akal. Bukan yang menjawab malah bertanya balik yang itu tidak relevan sama sekali, alias absurd. Oke. Jadi ya mungkin sekian dulu aja guys video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.